balik lagi bareng Hiromi di podcast Suara. Yeay. Nah, sekarang Hiromi udah ditemenin sama narasumber yang oke banget nih. Itu ada Ibu Ratna Wijihastuti selaku perwakilan dari BPKP DIY. Halo Ibu. Halo Mbak Iromi. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Mbak Iromi sehat? Alhamdulillah sehat juga. Nah, BPKP DIY itu kan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Iya, ya? betul banget. Khusus Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Boleh dijelasin mungkin Ibu, sebenarnya BPKP itu apa sih? Ya, oke. Ya mungkin banyak teman-teman ya kan netizen suara yang belum kenal apa itu BPKP. BPKP itu kepanjangannya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Jadi memang kita bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap utamanya keuangan negara dan pembangunan-pembangunan yang didanai dari APBN dan beberapa dari APBD. Dan mungkin yang lebih banyak ditanyakan netizen mungkin apa sih bedanya BPKP dengan BPK gitu ya, Nah Mbak Iromi iya, ya? banyak banget nih yang penasaran. Ada BPK, ada BPKP. Sebenarnya itu sama atau berbeda atau bagaimana? Mungkin banyak nih yang penasaran. Iya. BPKP dengan BPK berbeda, Mbak Iromi. Jadi kalau BPK itu lembaga tinggi negara yang kedudukannya setara dengan presiden, sementara kami BPKP ini alatnya presiden. Ya, kita ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan itu bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jadi kita sebagai auditornya presiden yang bisa digunakan oleh presiden untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Dan kita juga membantu pemerintah, kementerian, lembaga dan Pemda untuk meningkatkan akuntabilitas dari keuangan dan proses pembangunan gitu. Oke, nah banyak juga netizen suara yang penasaran sebenarnya apa sih langkah konkret yang dilakukan dari pihak BPKP khususnya ke Yogyakarta itu bisa diinfokan mungkin? Iya, Mbak Irome, mungkin tidak banyak yang tahu ya apa itu kiprah BPKP karena kita lebih banyak berhubungan dengan pemerintah daerah kalau di Yogyakarta. Nah, tapi sebenarnya kita sudah banyak terjun ke masyarakat ya. Contohnya pada saat sekarang marak pemberian bansos terkait dengan pandemi ini, kita terjun ke lapangan. Auditor-auditor BPKP ini banyak terjun ke lapangan untuk melakukan pengawasan, melakukan verifikasi apakah memang dana bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat itu sudah tepat sasaran atau belum gitu. Juga kita membantu untuk melakukan verifikasi data terkait dengan pihak-pihak yang menerima bansos, apakah memang sudah tepat, apakah tidak ada double data, ataukah memang ada data-data yang memang seharusnya tidak berhak tapi masuk dalam data bansos. Itu kita melakukan membantu Kementerian Sosial untuk melakukan cleansing data. Oke Bu, mungkin boleh dijelaskan juga bagaimana sih dari BPKP ini mengawasi dari distribusi si bantuan sosialnya ini? Ya. Seperti apa caranya gitu? Ya, kita langsung terjun ke lapangan, Mbak. Kita juga melakukan verifikasi dulu ke Pemda-Pemda ya. Kemudian juga berapa yang didistribusikan. Kemudian kita juga melakukan konfirmasi ke masyarakat penerima bantuan langsung. Apakah memang bantuan yang diberikan itu sudah sesuai. Termasuk juga kita melakukan verifikasi apakah memang kriteria-kriteria penerima bantuan ini sudah sesuai dengan si penerimanya. Jadi kita melakukan verifikasi terjun langsung ke lapangan. Oke, berarti langsung ke lapangannya gitu Ya. ya. Kalau yang saya tahu juga, jadi BPKP ini kan mengawasi agar tidak ada terjadi korupsi dan segala macamnya, penyelewengan ya. Nah, bagaimana langkahnya agar tindakan-tindakan korupsi itu tidak terjadi gitu? Ya, BPKP melakukan pengawasan itu dari sisi baik itu pencegahan maupun penindakan. Tapi sebagian besar memang kita fokus ke pencegahan ya. Kita melakukan edukasi ke masyarakat, ke Pemda-Pemda, ke mungkin lembaga-lembaga yang utamanya yang menggunakan APBN ya untuk dapat menggunakan keuangan negara ini secara efektif, efisien dan akuntabel utamanya. Kalau yang penindakannya itu bagaimana? Penindakannya di kami ada fungsi yang memang melakukan penindakan di bidang investigasi. Ini kalau memang sudah dari hasil audit operasional itu ditemukan ketidakberesan, biasanya akan ditindaklanjuti dengan audit investigatif. Oh, audit investigatif itu bagaimana ya? Audit investigatif itu ketika dari hasil audit operasional ditemukan beberapa penyimpangan, kita dalami lebih lanjut. Apakah memang penyimpangan yang terjadi itu memang
dilakukan karena ada niat untuk melakukan korupsi, atau kita juga mendalami pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga nanti bisa kita teruskan ke aparat penegak hukum. Dan biasanya kita bekerja sama juga dengan aparat penegak hukum, APH, seperti kejaksaan dan kepolisian, kalau ada tindakan-tindakan yang memang sifatnya cenderung ke korupsi. Bicara soal korupsi nih, apakah BPKP juga bekerja sama dengan pihak KPK? Yang mana kita ketahui KPK biasanya punya peran di korupsi itu sendiri kan Ibu? Iya, betul Mbak. Jadi memang di kami setiap tahun kita melakukan koordinasi dan supervisi untuk pencegahan korupsi, dan BPKP selalu bekerja sama dengan KPK dalam hal ini. Dan mungkin tidak hanya KPK, kita juga bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan pencegahan dari korupsi ini. Bagaimana bentuk kerjasamanya itu, Bu? Boleh diceritakan? Kita punya program-program yang kita sosialisasikan ke masyarakat, dan juga barangkali ketika KPK melakukan penyidikan ataupun penyelidikan, BPKP, perwakilan BPKP DIY ikut membantu. Misalnya ketika ada penyidikan, kemudian kita mungkin melakukan penyidikannya di kantor perwakilan, ataupun memang ada teman-teman dari auditor yang membantu untuk melakukan itu. Membantu menyediakan data juga mungkin ya? Atau kalau data dari auditi ya, pihak yang diperiksa. Tapi kalau kami memang membantu untuk dari sisi untuk pengawasan dan pencegahannya. Oke. Nah, di situasi pandemi seperti sekarang ini nih Bu, ada nggak sih yang berubah dari pola kerjanya BPKP mungkin? Tentu ada yang berubah, Mbak Iromi ya. Jadi ketika kita biasa terjun ke lapangan, tapi sekarang di era pandemi kan dibatasi. Ya, jadi memang kita banyak melakukan pengawasan. Di awal-awal pandemi kita menggunakan Zoom, lewat Zoom meeting ya, atau secara virtual ya, secara virtual. Tapi teman-teman juga kemudian menyesuaikan ya. Artinya semua proses yang tadinya bisa dilakukan on the spot, kita lakukan lewat virtual. Nah, itu mungkin yang pola kerja seperti itu yang saat ini mungkin teman-teman juga sedang berusaha untuk menyesuaikan diri. Termasuk juga proses kerja yang ada di kantor, yang tadinya bisa dilakukan misalnya dengan lebih banyak dengan kertas, kita menghindari untuk bersentuhan langsung dengan orang ya. Semua otomatis, absen juga lewat aplikasi HP seperti itu. Kemudian juga dokumen-dokumen kita sterilisasi, dan banyak fasilitas-fasilitas di kantor yang kita buat otomatis sehingga menghindari sentuhan tangan langsung. Mungkin itu yang banyak berpengaruh. Dan untuk menghindari, karena kita auditor banyak pergi ke lapangan, kita juga membekali mereka supaya memiliki imun yang lebih kuat gitu kan. Kita berikan juga vitamin, penambah daya tahan tubuh, APD, alat pelindung diri yang memang seperti face shield, masker medis. Kita bekali juga dengan hand sanitizer dan sebagainya. Mungkin itu. Oke, kalau dari segi kebijakan mungkin ada yang berubah nggak ya Bu ya? Dari sisi pengadaan barang jasa utamanya Mbak Hiromi, jadi kan kalau di era pandemi ini karena kita untuk mencegah semakin menyebarnya COVID-19, kita pemerintah utamanya itu melakukan pengadaan barang jasa itu harus cepat, dituntut cepat. Nah, ini sebelumnya mungkin kebijakannya lebih detail ya. Nah, ini LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, ini membuat istilahnya shortcut untuk kebijakan pengadaan barang jasa yang lebih simple supaya lebih cepat namun juga tetap akuntabel. Nah, itu yang ini juga hasil dari masukan dari hasil pengawasan BPKP, karena kita melihat kalau dengan menggunakan kebijakan yang lama, otomatis pengadaan barang jasanya akan lama juga. Nah, ini LKPP menerbitkan kebijakan baru yang lebih untuk mempercepat proses pengadaan barang jasa, sehingga distribusi dari alat-alat untuk pencegahan seperti APD di rumah sakit, di instansi pemerintah itu lebih cepat. Nah, dalam menjalankan semua itu, apakah ada kesulitan yang ditemui Bu di masa pandemi ini? Kesulitannya karena kita dibatasi untuk bisa berinteraksi langsung, mungkin itu. Tapi ini teman-teman sudah mulai menyesuaikan diri, sehingga itu bukan merupakan kendala yang dapat menghambat tujuan untuk melakukan pengawasan dari saat ini di era pandemi ini. Semua tetap bisa dilanjutkan dengan Iya, lancar. betul gitu sekali, tetap harus semangat. Emang kalau misalnya di situasi pandemi gini tetap harus optimis gitu ya Bu ya? Betul, karena kalau kita nggak optimis, kita ngelokro, otomatis imun kita Turun. bisa turun. Iya, Jadi harus tetap semangat, tetap happy, apapun kita jalani gitu kan.
Nah, baik Ibu Ratna, ada harapan nggak sih untuk BPKP di situasi pandemi seperti sekarang ini? Kalau kami sih berharapnya di BPKP kita masyarakat inginnya kita lebih kenal dengan BPKP sehingga ketika ada program-program dari pemerintah masyarakat bisa dalam arti tidak sungkan-sungkan untuk menyampaikan keluhan ataupun aduan ke BPKP. Dan ini kan sistem pengaduan pemerintah kan sekarang sudah terintegrasi ya lewat lapor.go.id. Jadi masyarakat bisa mengadu ke sana dan bisa juga mengadu secara langsung melalui langsung datang ke kantor BPKP atau lewat kanal-kanal pelaporan yang kita disediakan. Nah, apakah sudah ada langkah untuk mengenalkan BPKP ini kepada masyarakat luas? Mungkin bisa diceritakan bagaimana caranya agar masyarakat lebih aware nih, oh ada BPKP gitu. Iya, kita saat ini sudah membuka salah satunya lewat media sosial ya. Kita punya Instagram, punya YouTube untuk lebih mengenalkan program-program pengawasan BPKP ke masyarakat. Dan memang kalau lihat dari trennya sih sudah mulai pada BPKP ternyata kalau bansos itu BPKP yang terjun itu sedikit banyak sudah seperti itu. Tapi memang kita menyadari bahwa proses untuk sosialisasi ke masyarakat ini memang harus terus berjalan dan tidak berhenti supaya masyarakat semakin aware dengan keberadaan kami BPKP. Instagramnya apa Bu? Mungkin boleh dikasih tahu. Instagramnya kalau di BPKP Pusat BPKP_ID. Kalau di BPKP Jogja BPKP_DIY. Oke. Nah, bisa disampaikan mungkin pesan untuk masyarakat umum di tengah pandemi ini gitu. Kalau dari kami pesannya mungkin tetap mematuhi protokol kesehatan karena kalau masyarakat sudah mengabaikan kasihan tenaga kesehatan, ya kan, pemerintah juga bebannya berat karena kan semakin banyak yang terpapar COVID, otomatis kan rumah sakit juga bebannya juga semakin berat. Anggaran pemerintah sementara sekarang ini juga sudah berat juga karena sudah banyak dikeluarkan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Mungkin itu Mbak. Iya benar banget, jadi netizen suara wajib banget buat mengikuti protokol kesehatan, jadi nggak ngerepotin yang lainnya nggak Bu? Bener banget, pakai masker itu wajib, Iya, cuci bener tangan banget. juga wajib, karena saya lihat sudah banyak yang lepas masker nih, Nah. kalau di jalan-jalan nih. Ayo siapa yang bandel? Nah, terima kasih banget nih Bu Ratna sudah bersedia hadir dan berbagi tentang BPKP itu sendiri. Jadi netizen suara harusnya udah tahu nih BPKP itu apa gitu kan, karena Ibu Ratna juga sudah memberikan penjelasan yang oke banget gitu kan. Kami juga mengucapkan terima kasih sekali nih Mbak Iromi sudah diundang di suara.com ini. Dan mungkin nanti gantian ya. Oh iya. Mbak Iromi mungkin dan teman-teman dari suara.com Jogja hadir ke kantor kami untuk bikin konten podcast. Oh siap banget. Siap ya. Oke, jadi sampai di sini dulu bincang-bincang kita di podcast Suara ya kan. Kalau misalnya netizen Suara penasaran, aduh pengen bahas apa gitu, bisa langsung aja kasih tahu kita di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like-nya juga. Oke. Jadi sampai di sini dulu, sampai jumpa. Bye. Sarang.